wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fauzia Rahmawati. Saya merupakan anggota dari kelompok 7 KKN di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, pembahasan kali ini terkait dengan manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Di video kali ini telah dirangkum informasi mengenai apa sih itu stres dan gejalanya apa saja, dan tak lupa terdapat tips pengelolaan stres di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, kita harus simak video berikut ini terlebih dahulu. Akhir-akhir ini, Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini, kasusnya memang belum ditemukan di Indonesia. Namun, kesiapsiagaan dan penjagaan tetap diperlukan untuk mengenali gejala penyakit ini. Virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS, MERS, dan SARS, SARS. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah, termasuk SARS pada 2002 dan MERS pada 2012. Pada 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa terdapat coronavirus yang baru diidentifikasi oleh otoritas Cina. Virus ini yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus sindrom pernafasan akut atau SARS-CoV pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002. Sedangkan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan liar itu terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit. Indikasi dan juga gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Virus yang mirip Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS telah menyebar ke 26 negara di dunia di luar Cina. Hingga Minggu, 2 Februari 2020, jumlah korban virus corona mencapai 304 orang dan menginfeksi 14.543 kasus. Cara terbaik untuk mencegah infeksi 2019 nCoV adalah menghindari orang yang terinfeksi virus. Selain itu, Sohib juga bisa melakukan pencegahan dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik, serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Jaga kesehatanmu selalu ya Sohib. Nah, teman-teman, dari penggalan video tersebut pasti sudah mempunyai gambaran mengenai bagaimana virus corona itu menyebar dan apa efek yang akan ditimbulkan untuk diri kita. Dan pastinya muncul beberapa pertanyaan mengenai virus corona ini, seperti kapan virus corona ini berakhir dan kapan kehidupan ini akan kembali normal. Nah, itu yang menjadi khawatiran masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Belum lagi ditambah kita yang tidak boleh melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas yang berada di luar rumah karena adanya sistem pembatasan yang digalakkan pemerintah guna untuk mencegah penularan COVID-19, dan juga didukung oleh informasi-informasi melalui media sosial atau media elektronik terkait dengan penanganan COVID-19 atau kasus COVID-19 yang mana
membuat masyarakat semakin khawatir, semakin rentan, dan semakin risau terhadap kondisi saat ini. Hal-hal seperti ini dapat memicu timbulnya stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang dihadapkan pada situasi mengancam, berbahaya, dan adanya suatu perubahan. Stres dibagi menjadi dua, eustress dan distress. Eustress adalah hasil respon stres yang bersifat positif, sehat, dan membangun. Individu yang mengalami eustress, mereka tentunya menggunakan stres tersebut untuk membantu mengatasi hambatan atau tantangan dan meningkatkan performa stres tersebut menjadi positif, sehat, dan lebih menantang. Sedangkan distress adalah hasil respon stres yang bersifat negatif, tidak sehat, dan merusak. Individu yang mengalami distress cenderung mengeluapkan emosi yang berlebihan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, merasa bingung, sehingga dapat berpengaruh terhadap performa pada individu itu sendiri. Nah, teman-teman, ada beberapa gejala utama yang mengindikasikan bahwa kita sedang mengalami stres loh. Gejala tersebut dapat diklasifikasikan sebagai gejala fisik, gejala emosi, gejala kognitif, dan gejala perilaku. Yang pertama, gejala fisik. Ciri-cirinya adalah mengalami sakit kepala, mengalami gangguan pencernaan, mengalami gangguan jantung, tekanan darah meningkat, dan mengalami ketegangan pada otot. Yang kedua, gejala emosional. Ciri-cirinya adalah mengalami depresi, mengalami perasaan gugup, mengalami kelelahan yang hebat, mengalami kecemasan yang berlebih, dan mudah tersinggung. Yang ketiga, gejala kognitif. Ciri-cirinya adalah sulit untuk berkonsentrasi, pesimis, mudah lupa, mempunyai pandangan yang negatif, dan sulit untuk membuat suatu keputusan yang baru. Yang keempat, gejala perilaku. Ciri-cirinya adalah pola makan yang tidak teratur, sering mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, mengalami gangguan tidur atau insomnia, dan menarik diri pada lingkungan. Nah, teman-teman, saat kita menghadapi situasi yang mengancam atau saat kita sedang mengalami stres, hendaknya kita sudah mempunyai kemampuan untuk mengelola stres tersebut, atau istilah ini dapat dikatakan sebagai coping stress. Coping stress adalah suatu bentuk perilaku dan pikiran baik positif maupun negatif yang dapat membantu mengurangi kondisi yang membebankan individu agar tidak timbul adanya stres. Strategi coping bertujuan untuk mengatasi situasi dan tuntutan yang dianggap sulit dan menantang. Strategi coping dibagi menjadi dua, problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus coping difokuskan terhadap penyelesaian pada permasalahan utamanya, sedangkan emotional focus coping lebih difokuskan pada emosi yang dirasakan saat kita sedang mengalami stres tersebut. Jadi pada emotional focus coping, individu lebih fokus akan pengendalian dari emosi tersebut dibandingkan dari pemecahan masalah utamanya. Oh ya teman-teman, dalam menggunakan strategi coping ini harus disesuaikan dengan tingkatan stres yang kalian rasakan dan juga seberapa besar masalah yang kalian hadapi.
terdapat strategi dalam pengelolaan stres yang bisa kita aplikasikan selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, menjalin pola interaksi dengan orang yang terpercaya, seperti keluarga, teman dekat, atau kerabat. Dalam kondisi kita yang marah, stres, frustasi, alangkah lebih baiknya teman-teman mencari teman bicara atau bisa dikatakan curhat, mencari teman curhat untuk membantu permasalahan Anda dan mereka bisa tahu solusi apa yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Yang kedua, menjaga pola hidup sehat. Nah, walaupun sekarang kita berada di rumah, hendaknya kita harus tetap awas dan selalu care terhadap tubuh kita. Aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan teman-teman di dalam rumah, walaupun saat ini kita sedang merasa bosan, merasa stres, nah bisa melakukan hal-hal seperti berolahraga, kemudian bermeditasi, menjaga asupan yang baik, dan yang terpenting, tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, hindari mengkonsumsi alkohol, obat-obatan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, saat Anda mengalami perasaan marah, perasaan stres, frustasi, dan emosi tidak terkontrol, lebih baik Anda mencari teman curhat atau Anda bisa berkonsultasi kepada pihak yang ahli dalam bidang ini untuk bisa mendapatkan solusi terbaik terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, jangan lari ke hal-hal yang negatif. Lebih baik kita mendapatkan saran-saran yang positif sehingga membuat mental kita semakin sehat dan semakin membuat diri kita bahagia. Yang keempat, mencari informasi terkait dengan penanganan COVID-19 melalui sumber-sumber terpercaya. Nah, ini sangat penting banget untuk masa-masa seperti ini. Saat kita ingin menyaring suatu berita atau informasi melalui media sosial atau media elektronik atau media apapun itu, hendaknya kita harus lebih selektif. Mana yang baik untuk kita cerna dan mana yang tidak baik untuk kita cerna. Karena informasi ini sangat penting untuk kita nantinya dan bisa kita gunakan sebagai edukasi terhadap masyarakat lainnya. Bagaimana bentuk penanganan COVID yang baik, yang akurat, dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk itu, masyarakat harus lebih selektif lagi dalam mencari informasi. Apalagi informasi tersebut harus berdasarkan sumber yang akurat, terpercaya. Ya, seperti sumber-sumber melalui Kementerian Kesehatan sekitar, atau sumber-sumber dari WHO. Yang kelima, hindari menonton tayangan atau berita yang dapat memicu kekhawatiran dan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Dan yang keenam, yaitu melatih kemampuan dan hobi melalui aktivitas yang menyenangkan. Nah, ini penting banget apalagi untuk warga yang sedang isolasi mandiri di rumah. Pasti teman-teman yang sedang mengalami isolasi akan sedikit terasa bosan, terasa hambar, dan terasa kurang nyaman karena mereka dituntut untuk selalu istirahat. Tapi tidak selalu begitu. Ada kalanya teman-teman harus mengimbangi dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Seperti apabila teman-teman mempunyai hobi berkebun, bisa dilakukan sembari mengisi waktu luang agar tidak terlalu memikirkan terhadap kondisi teman-teman saat ini.
istilahnya teman-teman mendenial apa yang menjadi pikiran teman-teman ini ke dalam hobi teman-teman, supaya tidak memicu timbulnya stres. Nah, itu tadi beberapa tips yang WHO sarankan bagaimana kita mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Semoga tips ini berguna untuk masyarakat dan bisa mendampingi teman-teman sekalian dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.